Jadi ini untuk transfer case ya. Transfer case ini kita lubangin. Di atasnya kita lubangin di sini. Di bawah kita lubangin di sini. Jadi nanti waktu ganti oli ini akan jadi gampang. Nah, kenapa kok dilubangin yang di sini dan di sini? Kita memilih di titik yang paling bisa silang ya. Jadi nanti waktu ngisi itu mobilnya dimiringin dikit, kita isi dari sini. Nah, waktu ngetap dari sini. Jadi nanti garisnya itu kan atas dan bawah ya. Jadi itu akan memudahkan ketika kita melakukan penggantian olinya. Jadi sisi teratas dan sisi terbawah ya. Jadi bisa kalian pilih yang mana gitu loh. Welcome back to Si Bututan. Jadi hari ini mic-nya kita copot. Hari ini kita akan ketemu lagi di sebuah segmen musuh sebenarnya RC Adventure. Musuh sebenarnya RC Adventure itu apa sih? Jadi musuh sebenarnya di video yang kapan hari bisa kalian lihat. Musuh sebenarnya itu adalah air ya. Musuh-musuh yang lain kita nggak anggap musuh. Jadi musuh utama itu adalah air. Serba-serbinya kenapa? Karena 98% benda yang bisa dimasukin udara pasti bisa dimasukin air. Dan air itu belum tentu mau keluar kalau dia nggak mood keluar. Benar ya? Jadi air itu dapat merusak bearing. Bearing nanti berujung merusak spare part yang lain seperti gear, bevel, spur, dan lain-lain. Bagaimana untuk mencegah air tidak masuk? Ada berbagai macam cara dari teman-teman. Salah satunya adalah menggunakan stem pad. Jadi stem pad itu apa ya? Grease atau gemuk. Nah, itu dimasukin banyak-banyak di dalam gardan, dimasukin di dalam transmission, dimasukin di dalam travel case. Kok travel case? Transfer case, jir. Dari situ harapannya adalah air untuk tidak masuk. Cuman apapun yang dilakukan, kita tetap harus melakukan yang namanya pembersihan. Tetap ada waktunya dia akan dilakukan yang namanya deep clean. Kali ini kita coba berpikir ya, bagaimana untuk supaya agar ini gila gitu ya, tidak melakukan deep clean sering-sering atau minim melakukan deep clean karena ngebongkar RC butuh waktu ya, paling nggak 1 hari ya. Kalau RC-nya banyak rempong kayak gini, jadi ada transmission, ada apa namanya, ini itu ya lama lah. Jadi ya, oleh karena itu kita putuskan untuk membuat sebuah lubang. Ya, lubang yang kita buat itu salah satunya ada di transfer case seperti ini. Ya, dari situ kita bisa lihat ada lubang masuk dan ada lubang buang. Ya, lubang masuk untuk memasukkan cairan atau oli yang ingin kita masukin. Lubang buang ya tentu saja untuk membuang olinya. Kalaupun kalian tidak mau menggunakan oli, lubang itu tetap bisa difungsikan sebagai lubang flushing. Jadi, bagaimana cara flushing? Cara flushing kalian cari pembersih karat ya, mau WD-40, mau STP bisa. Kami sarankan menggunakan STP karena ini harganya 30% lebih murah dari WD. Jadi ya, cari yang murah, zaman lagi sulit. Dari situ, kita semprot dia sambil dia dijalanin ya. Setelah kita semprot, nanti kotorannya akan luntur ke bawah sendiri, termasuk yang namanya itu air. Di kesempatan ini kita juga mau jelasin, teknik pengeboran adalah menggunakan satu mata bor dengan ukuran di bawah dari screw, dari baut yang diinginkan. Setelah itu kalian putar ulang, jadi dengan drater atau senai atau apa ya, pokoknya yang bisa bikin ngedrat itulah ya. Setelah itu baru kalian pasang itu semua. Nah, namun pada pemasangannya ini agak ribet ya, kalian harus bongkar semua karena ketika kita melakukan pengeboran, gram besinya itu turun dan gram besi itu lebih jahat lagi dari air kalau kalian tahu. Jadi ya memang first of all ya ini harus di deep clean dulu, baru kita bor-bor. Atau buat kalian yang masih belum membangun, rencana mau membangun, sebelum kalian rakit digituin dulu, ini jauh lebih baik. Oke, jadi sekarang akan kita coba ya bagaimana caranya. Jadi kita sudah siapin beberapa lubang dan harus saya pastiin kekencangannya dulu semua harus kencang. Lubang pembuangan harus seret. Nah, sudah seret. Sekarang kita pinjam itu dong. RC stand Gen 1. Gen 1. Dan kita copot ESS dulu karena ESS akan merusak suasana keheningan ya. Kita masukin kunci mobilnya dulu. Ini perdana loh. Buat kalian semua ya. Saya mengerjakan ini kan dari
RC ini jadi ya. Jadi terus dikerjain kayak gini. Itu butuh waktu 3 hari ya. Kenapa ya? Karena bongkar pasang, terus juga pembersihan ya, terus ganti beberapa bearing yang udah rusak ya. Dan itu makan waktu banget. Oke, jadi baterai udah kepasang. Ini Likan punya tempat baterai yang luar biasa banyak. Di depan ada, di belakang ada. Kita nyalain remote-nya dulu. Terus kita nyalain RC-nya. Pelan-pelan pakai autopilot. Modenya paling low aja. Likan ketika jalan ya. Nah, jadi kalian bisa dengar. Ya. Tidak ada bunyi-bunyian yang terlalu berarti. Ya, kalau diangkat ya, tadi kan atap ya. Kalau diangkat begini, jadi kita perlu ganjel ini. Diganjel apa ya? Sabar dulu, diganjel ini bisa. Oke, kita taruh clip on. Nah, ini lebih baik ya. Jadi inilah bunyinya Likan ketika dia sedang dioperasikan. Ini bunyi transmission. Ini bunyi transfer case. Jadi bisa kita lihat sama-sama, tidak ada bunyi-bunyian yang mengganggu seperti keretek-keretek dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang ini sudah cukup halus. Kenapa kok bisa halus? Karena memposisikan dinamo itu kemarin juga diganjel sama isolasi ya, supaya bisa firm di tengah dan halus. Oke, sekarang kita akan buka lubang isi oli. Sambil dinyalain atau nggak dinyalain? Dinyalain ya. Terus dimiringin gini ya. Oh, biar kelihatan. Nah, ini kita buka dia. Sekarang kita sudah online, jadi kita udah buka ini ya, lubang buang. Nah, ini kita buka lagi. Nah, ini masalah ini, bro. Bautnya nggak magnetis, bro. Obengnya nggak magnetis. Nah, jadi nanti oli masuk di sini sama di dalam sini. Ya. Nah, untuk oli yang kita pakai, olinya pakai oli apa? Jadi di sini bukan endorse. Saya di sini menggunakan Shell Helix Eco. Kenapa saya pilih Shell Helix Eco? Tahu kenapa nggak? Tahu. Jadi begini sobatku, ini ada angka 0W sampai 20. Jadi ini itu adalah SAE. Ya, SAE itu kekentalan dingin dan kekentalan panas. Dia ini didesain untuk mobil cc kecil. Otomatis dia tidak bisa menahan panas seperti halnya oli di cc besar. Nah, oli itu kalau dingin kekentalannya 0W, kalau panas atau normal use kekentalannya 20W. Nah, di sini saya perlu nyari yang kekentalannya awalnya itu 0. Dan kenapa produk ini yang dipakai? Apakah karena produk ini terbaik? Enggak, sob. Ini yang paling murah ya, dengan ukuran kemasan segini harganya 100 ribuan. Jadi, what do you expect? Dan ini kita pakainya kan lama banget. Kalaupun kita isi semua RC-RC kita ini juga pasti lama banget. Oke, langkah berikutnya kita buka dia. Pastiin membeli yang ada hologram. Karena ini asli. Padahal kemarin ada yang gosok-gosok dipikir ini hadiah loh. Ternyata proof of original. Sakit. Oke. Nah, langkah yang kedua kalian buka dia. Dibuka dulu ya. Nah, ini bukanya gimana ya? Biar estetik ya. Nggak ada pembukanya ini. Gitu ya? Nggak ada. Nggak tahu shell kemana ini, bro. Nah, kita buka dia. Setelah itu, kalian siapkan medical sharing. Suntikan bekas ya, yang udah kalian custom. Jadi gua custom pakai sedotan aqua yang udah dibakar sedikit. Nah, kita suction dia.
Waduh, ini kayak Doctor Strange ini sudah. Oke. Terus gini ya, biar kayak di film-film itu ya. Tumpah semua, boy. Oke. Nah, seperti ini caranya ya. Jadi ini langsung aja get in ke sini. Seperti ini. Nah, ketika habis diisi dengan ini ya, bunyinya akan menghilang. Oke, kita akan tambahin dia lagi. Percobaan ini akan kita lakukan terus-menerus sampai olinya tumpah dari atas. Meluber. Ya, karena kita nggak nyiapin lubang intip oli. Karena ya repot. Ternyata lubangnya kurang besar, tuh. Ini namanya konten DI. Nah, ini sudah luber ya. Kalau sudah luber berarti dia sudah penuh. Setelah luber, ya kalian tutup dia lagi. Seperti ini. Begitu juga untuk transfer case. Transfer case kita akan putar RC-nya. Ini sudah efek kamera ini. Oke, jadi kita akan isi dia. Nah, untuk ngisi transfer case ini agak tricky karena transfer case ini harus dimiringin sedikit. Ini mau lihat dulu. Ini ya. Ya agak sabar karena dia benar-benar butuh effort karena tempatnya ini kecil banget ya. Mungkin dimatiin kalau transfer lebih baik. Oke, kita akan isi dia. Nah, isinya ini harus pelan-pelan. Nah, ini masuk terus ini. Ditunggu aja, yang sabar ya. Masih banyak udaranya. Ya, belum penuh. Ini tuh masih kelihatan ya peletok-peletoknya itu ya. Berarti masih kosong. Kalau dia sudah nggak peletok-peletok, berarti dia sudah penuh. Nah, ini kalian lihat ya. Nah, ini sudah penuh ini, sudah hampir nggak ada bulir-bulir udara, jadi kita akan habisin dia. Nah, ini udah penuh, tinggal kalian tutup lagi dia. Nah, kalau sudah penuh kalian tutup aja dia seperti ini. Agak sedikit belepotan, iya, karena bagiannya kecil banget. Nah, sekarang kita akan coba dia untuk dijalankan ya. Jadi saya harus cari ganjel yang lebih tinggi ya. Ini ya. Oke, kita akan mulai dia. Nah, bisa kita dengerin ya. Bunyinya semakin nggak ada sob.
Dan tangan saya kotor semua. Kena oli. Itulah dia sob. Likan sudah kita kasih oli mesin. Waduh. Jadi seperti itulah dia. Jadi fungsinya apa ya? Kita melakukan hal ini itu untuk menghindari air masuk ya. Jadi semakin banyak oli di dalam situ, otomatis tekanannya itu akan semakin keras. Dan tentu saja kalau kita lihat pada prakteknya ya, apabila tekanan itu keras, maka dia itu akan juga jauh lebih sulit untuk kemasukan air, sehingga ya air itu nggak bisa masuk dan nggak bisa bikin ulah. Jadi kalau air masuk dan bikin ulah itu kita yang repot. Jadi supaya dia nggak bikin ulah ya dia boleh masuk tapi hendaknya jangan banyak-banyak gitu. Kalau nggak banyak kan bisa enteng kayak gini kan, ini enteng nih. Loh, siapa yang nggak suka coba? Menurut saya semakin halus kinerja gear ya, itu akan semakin baik untuk RC-nya karena tentu saja ya semakin halus semakin tidak banyak yang rusak ya, dan yang kedua juga tenaga yang dihasilkan itu bisa lebih optimal gitu loh. Itulah dia tips melawan musuh sebenarnya dari RC Adventure. Waduh, semoga konten ini bisa membantu kalian yang ingin atau suka melakukan DIY terhadap RC kalian. Dan jika ada salah teori tentang sebuah konsep yang kami berikan, kita mohon maaf. Teori yang kita lakukan, kita praktekkan saat ini murni dari pemikiran kita sendiri dan tanpa adanya dorongan dari siapapun. Kalau menurut kalian masuk akal ya kalian boleh tiru. Kalau menurut kalian kurang masuk akal, tidak perlu kalian tiru, kalian tulis di kolom komen dan alasannya. Kenapa? Karena di sini kami juga perlu belajar. Jadi ibaratnya saling belajar gitu loh. Bener nggak? Benar. Sampai ketemu di konten DIY kami berikutnya. Saya akan lanjut ngerapiin likan buat minggu depan kita mau main breaking lagi ya. Jadi semoga semuanya bisa terset up dengan baik dan dia bisa greng seperti biasa. Sebentar, jangan lupa pastiin kalian subscribe buat yang baru nonton dan nyalain notifikasi supaya nggak ketinggalan update-nya. Leave a comment untuk tanya apapun and sharing karena sharing itu penting buat kita. Semoga konten ini bermanfaat and bye-bye.